Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah ala zalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nubasu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'matil mutakasirah wa atayal ghafirah wa minnal ghafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahli sidqi wa dunya wal akhirah. Amma ba'd. Hadirin sekalian, jamaah sholat alamin yang kami hormati semuanya, mudah-mudahan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam Rabu ini rutin biasa 12 pagi kita bersyukur pada Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat dengan harapan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipelihara dan yang belum akan diberikan di waktu-waktu yang akan datang insyaallah. Mari kita buka bacaan kali kita ini untuk baca kitab Isya juga dengan bacaan kartu kita ya. Allah taala innahu qulubana wa yuzinna ilman nafi'an wa fahman zakiyya wa fahman sahalan fi ilmi wa annahu ta'ala yaghfiru dzunubana wa dzunuba walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa mu'allimina fid din, khususan fil ma'arif hadzal kitab al-Allama Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja karena waktunya singkat ya. Sampai di mana yang mana sekarang halaman berapa? Halaman 16 Dari 9 dari atas. Masa berapa desa? Info. Halaman saha 5 Yubtilu amdahu. Datang nggak tuan? Enggak. Kelihatan. Enggak kelihatan. Enggak, maksudnya tuan potensinya bagus. Karena anda lihat sekali. Soalnya masih panjang. Kalau datang nonton buat basuh gace gitu. Maksudnya dari jauh hari. Kan malam Jumat datang ke rumah. Nah, sagok. Gitu. Potensi ada kan kita lihat potensi. Bukan baru berapa kan? Besok baru 26 tahun. Ya. Buat
iya pada pengganti-gantinya. Gitu. Umur baru 14 tahun, baru 15 tahun kan suami sudah datang nomor gua gitu. Ini nggak datang nih. Datang memang kita bisa jadi. Jadi siapa itu orang tuh? Orangnya siapa itu? Ada siapa namanya? Irfan apa? Kevin. Kevin, Irfan dua datang malam pokoknya. Gitu. Ya. Pohon baru bareng. Ada Kebun Baru Batuk, ada di dekat Merpati satu sana. Kalau tadi datang ke rumah saya itu datang nomor gua. Ya anak masih SMP, kan kita depan nih. Lu bakal gantiin gua gitu. Gua paling berapa? Kalau sampai 70, minta sampai 80 kayak gitu. Ya, kita regenerasi. Susah kok untuk regenerasi, estafet generasi kalau kita enggak pupuk. Ya gitu. Apa dia enggak datang ya enggak. Besok kita mau juga besok dia datang nih ke rumah nah. Itu anak gitu. Ayo baca satu deh, sampai Haji. Mau Haji dia, Haji. Ini apa jalan ganti-gantian aja dah. Belum ketemu ya? Berapa baris di atas? 9 dari atas. Oh, dari 9 baris di atas sih. Wahid bisnis bahasa Arab. 16 kan? Iya, Kaman Saha. 9 alhamdulillah dari atas. Iya. Yang sujud sahwi itu kemarin. Jadi 9 hitung aja 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Iya. Kaman saha. Kaman saha bima yabtulu. Yubtilu abduhu. Amdahu. Amduhu katawilu. Wili roknin kosirin wakolirin. Waqalili kalamin. Wakoliri kalamin. Nah, iya. Wa akala wa takriru ruknun i'li. Awla qulu Rukmin. Ayo. wa takriru ruknin i'li. Ihlin. Awla qala Aulian. qawliyan ila ghairi mahalihi Nah. aw syaka qiyaman bima Sholat. salatu wahtamala ziyadah Iya. wa minan sunani wa minas sunani taqdimatu Mutaqaddimati ala duhuli bis salatil al-azan al-azani wal wal iqamati iqamati fasunnatani matani lima bati zukiro. Allah a'lam. Ya, Allah a'lam bissawab. Enggak apa-apa. Saleh kok masih ada gurunya enak. Ya, berarti saleh yang ribet enggak ada gurunya. Saleh terus. Ya. Gitu. Kayak dulu kemarin baca. Ya, emang kalau habis di sini pekan sini emang sebenarnya sih di Arabah tuh di Loga Arabah Hasan. Gua dia aja baca yang bisa. Nah gitu, jangan yang bisa aja, lo baca gitu. Memang ketahui ngomongnya lalu ya. Nggak apa bisa kita baca gitu. Enggak ada boleh lakinya gitu. Baca jadi ganti-gantian sampai nanti. Ya saleh ada gurunya. Nah ini capek tuh pikirannya. Kalau salah ada gurunya, yang ribet saleh bukan gurunya. Nah itu. Dan kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini masih masalah dari apa nih? Memang ibu-ibu kemarin juga apa sholat juga, cuman dia kitabnya namanya ibu-ibu, ada kitab dulu ini, kitab Sapina, kitabnya nih kita ya orang ngerti nahu. Jadi ini masalahnya dari yang atas tuh masih wa'al-adun dan sunat-sunat tambahan. Jadi kalau di dalam sholat udah masuk yang ada sunat cuma dua, sunat tambahan dan sunat hayat. Am'an artinya bagian, hayat artinya kelakuan, tingkah laku. Nah kita lagi membicarakan sunnah am'an. Dicontohkan sini kita teruskan saja. Kaman saha bima yubtilu amduhu. Kaman sebagaimana orang saha lupa, nggak ingat. Nggak ingat kan lupa dari dulu ya. Ada orang kata, ya Allah nggak ada juga, Allah lupa. Yang mau lupa nggak ingat, lupa. Nah gitu kita sholat nih. Tapi yang dilupa apa itu?
Yubtilu amruhu. Gitu. Kalau ada suatu rukun yang dipanjangin. Tapi kalau misalnya dipanjangin jadi batal nanti. Ada orang katanya kan kalau habis sami Allahu liman hamidah nggak boleh panjang-panjang. Ya nggak boleh panjang-panjang juga biar cepet dong orang baca subhanallah. Karena ada orang itu, kamu langsung dicontohin tuh. Alasannya begini nih, bima yubtilu amruhu. Sami Allahu liman hamidah. Nah orang baru sami Allahu liman hamidah begini, Allahu akbar. Lu ngapain begitu gue katanya? Enggak kan, di kita katanya bima yubtilu amruhu kok panjangin jadi batal antar katanya. Ya orang jadi imam. Ya kan? Kesian tuh jamaah. Dia baru begini. Dia udah Allahu akbar. Ya, baca yang benar. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wa min al-ardi wa min al-masyita min syai'in bukan dulu. Ya Allahu liman hamidah. Allah. Lu temaninya kata ada kata begitu. Yubtilu tuh kata gitu. Jadi apa kasih kesempatan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Kan ada itu sekedar subhanallah. Terus ada orang yang itu jadi imam. Sami Allahu liman hamidah. Makmum baru bangun dia Allahu akbar. Ada di sini, di sungai. Jauh. Di sini di sungai gitu. Jadi kasih kesempatan. Kalau lu sholat sendiri waktu gitu. Kasih berjamaah tuh pikirin yang di belakang. Ada orang berdua, ada orang yang baru lagi begini subhan. Dia sudah bisa Allah, udah tuh. Ada orang udah ketinggalan deh. Lalu yang berdua ya maksud dan gua jawabnya. Jangan. Tuh kalau kita jadi imam pikirin yang di belakang. Ya, jadi yudhu amluhu terusin. Kata wili ruknin qasirin seperti panjangin rukun yang pendek. Alasannya begitu. Kata wili ruknin qasirin sami Allah liman hamidah. Makmum apa baru ngomong Allah akbar. Kenapa? Dibacanya cuma Rabbana walakal. Baca yang benar, ambil sunatnya. Rabbana kalhamdu minal as-samawati wa min al-ardi wa min al-masyita. Ya makmum pasti tak bakal dulu. Sekalipun enggak keburu sampai insya ibadah dia Rabbana walakal hamd. Kan enak. Ya, jadi enggak ngomong lagi sih. Paling sekedar setengah berapa detik. Urusan berapa detik. Dia alasannya kata pilih ruknin qasirin. Jangan. Ya kan segera mengucap subhanallah. Kan ada itu maknanya di sini. Ada yang tangannya baru begini, sami Allah liman hamidah. Allah. Tuh, Allah sami Allah. Kalau kita jadi imam, pikirin yang di belakang ya. Wa qalil kalamin, begitu juga. Ya. Ngomong sedikit bisa jadi batal. Gitu. Walaupun ngomong yang istilahnya apalagi satu kalimat ya, yang mempunyai arti. Gitu. Wa akil dan makan di sini bukan makan itu. Maksudnya apa? Gara-gara dia mau salat maghrib ngopi dulu, makan ngopi di situ, tinggal kumur, karena ada sisanya. Itu termasuk kalau kita telan termasuk akil makan, bukan buat piring sholat. Sisa-sisa makannya disunahkan kita kalau ada acara peko. Kan kalau saya datang tuh 2 batang dulu sih, bisa 3 batang saya kopi. 2 batang kopi ya, kopi segelas. Saya di sini 3 kali kopi nih, 3 kali ini sih kecil nih, mengganjal doang di ujung. Beli gelas gede, kayak gitu. Bukan ini dia soal ini bukan. Ya, maksudnya yang dikatakan akil makan itu sisa-sisa kita makan kacang, apalagi makan kacang. Saya di situ ada kacang, ada cucur, ada ubi, saya ambil semuanya. Ada samsu, gini begini ya, 3 batang tuh saya itu.
Tapi kalau mungkin 30% itu nambahkan. Ya, maksudnya di sini jangan sampai ada sisa. Jadi kalau yang nggak makan tape sih, putih apa sih apa yang lain. Kenapa? Udah nggak batal, tapi sunnah kita disuruh almat mawal, menghindari aklin. Aklin di sini bukan bawa piring, nggak disuruh tapi bukan sisa-sisa. Ya. Makanya disunahkan almat mawal. Almat mawal itu wal istinsyaku gitu. Min sunanil wudu. Kalau kita bahas wudu, dia masuk pada yang sunnah. Takutnya nanti ketelan. So kita nggak telan, tapi kita mainin aja. Main aja. Gini-gini. Nggak apa-apa kalau nggak telan. Bisa dibuang. Bisa dibuang. Nah, dibuang dikit boleh. Nggak batal. Nggak batal. Pokoknya yang dibuang ini telannya itu di tempat makan. Tapi kalau jamaah dibuang ke pikiran temen kita itu nempel. Ada kejadian tuh gitu di sana. Kan sebelah temen nih. Dia lagi bilang buang gitu tuh nempel di pipinya. Dikepret, lu sholat katanya pakai ludahin gue. Ya, nah kita lihat ya. Apa salahnya ke kumur aja kan? Kenapa? Almat madatu min sunanil wudu kan sunanil dapat sunatnya. Gitu. Kenapa? Wudu nggak batal, tapi kumur-kumur menghindari nanti menjadi yubtilu amduhu gara-gara kita nelan. Oke. Watakriri ruknin fi'liyin. Nah, dan mengulangi rukun fi'li. Nah, itu makanya orang kalau udah tinggalan yang kemarin tuh udah ketinggalan kami omongan harus baca apa tuh? Oh begini, ini kan sunat apa nih? Nah udah begini, dibalik lagi. Jadi imam makmum jomplang deh, udah ngikutin ya begitu deh jadinya. Ya, udah kayak kuda nggak ada kahan. Ya, kayak kuda nggak ada kahan. Orang Betawi tahu itu kuda nggak ada kahan. Kalau nggak ngerti, ya kuda nggak ada kahannya. Orang dulu nyetir ngapain gue kayak bingung. Gitu. Kamu lu kayak kuda nggak ada kahannya. Lalu kayak sapinya. Lu kayak kuda gua muatan. Wah, kuda gua muatan gimana? Ya, gampang aja. Kayak bahasa sapi ngomong, lu kayak keganggu. Itu kuda gua muatan. Ya Allah. Apalagi dikatakan lacur kuda lu. Lacur kuda. Masya Allah. Jadi begitu. Terus aja. Kenapa? Udah sampai sujud, kan sunat apa? Ntar ada second lainnya. Apa jalan keluarnya? Sujud saja. Nah, winter di akhir. Itu namanya yang dikatakan zaman ampe takrir. Kota kita ngeper, itu takrir artinya balik lagi, ngulang balik lagi ngeper, terusin aja. Kecuali memang baru mau Allah kayak sholat subuh waktu itu dari Tuhan, yang imam lain bukan di situ, didorong. Begitu mau Allah mah ini makmum udah angkat tangan kan? Dia mau Allah, baru mau Allah ya nggak apa-apa. Kalau udah sujud jangan, baru mau jadi kayak kambing kencing ini. Terus saja. Nah kemarin ibu pertanyaan katanya, laki kita ikutin laki kita dulu ya. Kata lakinya, gue lupa kan tidak gitu. Pas begitu ini, lo nggak bisa sambil, gue diajarin bisa kaki katanya kalau nggak lupa benar, nggak. Terus gimana sih? Gitu. Harusnya sunat sujud, karena saya ikutin laki kita. Laki lo nggak ngaji begitu. Coba di ngaji, ada jalan keluarnya. Ini pintar ngaji. Begitu suami saya, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya sujud sahwi aja. Cakep. Kata imam ini, lu ngapain sujud sahwi? Nah, lu yang lupa. Gue jadi imam, lu udah assalamualaikum, lu udah putus nih gue gitu. Gue pengen yang sunnah. Cakep, kenapa ibu nanti? Laki ibu nggak nah. Jadi kalau gitu aja kemarin katanya sebenarnya.
Jadi kalau kita imam atau imamnya lupa baca kunut, terus sampai salam dilupa juga, nah itu jadi sahwi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini yang jadi makmum, sujud aja sahwi, mau kenapa? Yang disunatkan, kan ngikutin imam, nah kan lebih putus sama imam deh. Kalau kita ngikutin imam yang Muhammadiyah nggak kunut gimana kita? Nggak apa-apa. Nggak usah kunut, nggak Enggak susah. apa. Ya kan kita lagi musafir, lagi yang subuh. Ya kita lagi di RS area umpamanya. Iya gitu. Ada imam tinggal nggak kunut. Apa? Kenapa? Enggak kita kerjaan susah tahu, Nggak kita usah tahu. Iya kalau kita kan kita lagi ngikutin imam. Iya, tapi kita tahu. Iya. Ntar imamnya kalau udah assalamualaikum. Baru kita Iya. maksudnya- Tadi kasus ibu-ibu ngikutin lakinya. Paham ya? Kan kita pergi ke Bandung, RS area, namanya di situ. Iya. Kita nggak tahu mam. Ibu pergi pulang kan mati. Iya. Tadi assalamualaikum kita sudah sawi aja. Paham? Yang namanya kita itu. Nah kayak kemarin pertanyaan saya itu maksudnya, kemarin saya kan begitu. Iya. Kita ada di mana gitu sembahyang kita nggak tahu, tahu imam nggak pakai. Iya, nggak pakai kunut. kunut. Iya. Kita sujud sawi aja kan saya tanya begitu kemarin bisa. Saya. Jadi di assalamualaikum kita sujud sahwi. Iya. Dia udah selesai sholatnya. Jadi imam udah selesai. Dia udah assalamualaikum. Ya. Oh, Jadi tadi kalau tadi yang nggak baca kunut terus salam tuh ada pahalanya atau emang gimana? Begugurnya ngerjain itu? Enggak, sholatnya sah, tapi nggak dapat pahala sunat apa. Dia nggak dapat pahala sunat. Kenapa? Harusnya ada second line-nya ganti dengan sujud sahwi, nggak kerjain. Kalau kita nginep di rumah, saya kira di Jogja, Mm-mm. itu kan Muhammadiyah semua. Mm-mm. Nah, kalau jadi dia pada nggak kunut, jadi kita gimana? Ikut. Nggak usah kunut, Begitu assalamualaikum kita sujud sahwi. selesai. Saya malah saya nggak berjamaah. Gua yang apa? Kalau nggak jamaah kita nggak dapat komsan bagi Serina dan Raja. 2 minggu di Jogja, 2 minggu nggak Jangan, berjamaah. Jangan ikutin aja. Sebab begini dalam hadis nggak ada. Makanya antara murid saya Muhammadiyah semua, Persis Muhammadiyah, dan NU, jebol semuanya misalnya ngaji. Berdebat Aisyah nggak di misalnya. Begitu. Saya nggak mau baca kunut, ya kan apa? Ya kan? Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan kalau sholat subuh yang pakai kunut nggak sah, atau yang nggak pakai kunut nggak sah. Mau pakai kunut, mau nggak pakai kunut, apa aja. Yang udah biasanya dia nggak doyan saya rasan, ya. Nah kita mau jujurin juga. Kalau sholat baca kunut, mau nggak doyan saya rasan. Nah kita yang doyan saya rasan, pakai. Kenapa? Kita tahu bahwa kunut itu termasuk sunat apa? Nunggu kemudian dapat nih modelnya yang nggak demen, iya. Ya entah kalau udah selesai ya udah selesai. Kan ada second lain di jalan keluarnya. Tapi kita kan nggak yakin sama dia. Hah? Soalnya saya pernah, dia mau sembahyang maghrib, tuh imam istrinya cium tangan, dia jadi imam. Iya. Jadi saya nggak ikutin. Ya kalau dia nggak yakin beda deh tuh ya. Iya, nggak yakin gitu. Kalau dia nggak yakin beda. Kalau kita ngelihat dia, Iya. Itu larinya udah lain tuh, bukan sunat apa lagi ini. iya itu jadi nggak ikutin. Itu larinya udah kepada nawakil dulu. Beda deh tuh ya. Prinsip itu namanya udah nggak yakin. Jangan. kalau Iya, yakin. ya soalnya dia istrinya cium tangan, kok imam kok. Jangan kita nggak yakin gitu, jangan tuh namanya larinya bukan ke sunat apa, larinya kepada nawakidul wudu. Ini kita lagi sunat apa? Iya. Ya jadi kalau yang udah kita nggak yakin, apalagi larinya kepada yang prinsip, gitu yang antara wudu kita nggak batal, dia nggak batal, nah, itu nggak usah kita ikutin. Kita salat mengkaret aja, lagi di kampungnya, lagi dikatakan ini di semuanya keluar dia semua ini, kita nggak yakin, diri aja dah. Tapi kok masalah-masalah kunut aja, saya kalau lagi komplain gitu, oh di sini semua ini nih. Saya jadi imam, kayak gitu, nggak jadi imam. Gitu, harusnya ini, ada kursi, iya. Tapi ngajinya sama kita, gitu. Tapi jalan kita jadi,
yakin jangan ya. Tapi kalau masalahnya masuk kepada sunat Al-Quran, itu jalan keluar. Oke, ya. Insyaallah ya. Istilahnya kalau kata Kiai Syafi'i itu dia udah nggak doyan sayur asam yang dijejel. Kemarin yang ini menurut saya orang tuanya meninggal. Nah, udah dia anti tahlil, anti talqin. Kan kita nggak mau talqin, ya nggak apa-apa. Uruk lagi injak-injak ke situ pulang. Iya kan? Nah ini orang nggak mau. Nah kalau kita dijejel ini munten dah. Pulang. Biasanya ini kan nggak tahlil dia pulang udah. Kucing gitu. Iya, kayak kucing. Nah kalau nggak demen tak, ambil talqin. Iya. Nah kalau kita memang demen, kita tahlil dulu, kita talqin dulu. Iya, gitu. Nggak ada kewajibannya Islam toleransi itu jadi. Nanti kan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah bukan wajib. Tahlil seperti orang tahlilan. Mari menjuali. Orang tuanya Al-Ustaz Marji Fauzi, saya dibilangin, saya lagi ngajar, saya datang lagi. Ini masalahnya 3 hari, 2 hari. Ada gitu. Dalilnya nggak usah banyak-banyak, saya bilang. Kalau kita lagi tadarus, wallahu yuhibbul muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Dalilnya itu enggak berat. Apa artinya? Allah suka sama orang yang berbuat baik. Allah suka kepada rahmat Allah suka. Dan Allah suka kepada takwa dan mereka yang berbuat baik. Kita baca Yasin, kita baca tahlil, kita baca tasbih, baca selawat. Baik gak? Baik, yuk terusin. Itu aja. Ini kan bukan sebulan 2 bulan, beratusan tahun. Terusin. Yang kagak temen, ini nggak usah. Nggak tahu ya? Iya kan? Nah ini dulu. Itu dalilnya yang enteng-enteng aja gitu. Kalau kita tadarus kan gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang yang berbuat. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa kadzalika najzil muhsinin. Tapi kita kalau lagi tadarus baca kan Quran. Dalil-dalil yang enteng, bukan dalil berat tuh. Nalladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Intinya apa? Muhsinun, muhsinin, qaribun muhsinin. Berbuat, Allah suka kepada berbuat orang baik. Kerjaan kita ini baik kan? Buat kita baca Yasin, baca tahlil, baca tasbih. Baik, saya terusin. Yang kagak mau, jangan kata tahlil orang. Masalah yang rukun aja berapa banyak orang Islam yang nggak sholat? Wajib kan sholat, banyak yang tinggal. Ngapain dulu tahlil bukan itu? Kalau nggak mau mungkin. Ya begitu juga tadi. Nah iya. Berapa banyak orang Islam yang nggak sholat? Hukumnya apa sholat? Wajib. Banyak yang nggak sholat. Lu nggak ngikutin kalau begitu. Ini nggak mau, ya udah nggak mau tahlil. Gitu. Biar pada itu, gue sih udah datang, gue aja aja. Iya. Biar tuh nggak ada ngomong. Gimana daripada? Ya. Ya. Jadi istilahnya yang nggak mau silahkan, kok masih kecuali yang kalau lu sholat subuh 1 rakaat baru. Dari mana itu? Sholat maghrib 1 rakaat setengah. Baru kepet. Ya. Kita terusin deh. Ini masalahnya yang sunat Al-Quran. Kalau yang tadi itu kembali lagi pada keyakinan kita ya. Au takriri ruknin fi'liyin. Au naklin qauliyan ila ghairi mahallihi. Atau memindahkan rukun qauli. Kan banyak orang suka bila subhana rabbiyal a'la dibaca subhana rabbiyal azimi gitu. Enggak batal tuh. Kalau kita giliran subhana rabbiyal azimi dibaca subhana rabbiyal a'la naklin ruknin. Terus disawi. Biar mau ngapain giliran dibaca subhana rabbiyal azimi. Sama-sama subhana sih. Cuman subhana rabbiyal a'la betulnya.
yang dipindahin giliran rukuk subhana rabbiyal yang ikut susunan ini. nah betul cak. Itu namanya meninggalkan rukun, memindahkan rukun kau nakli qawliyan ila ghairi mahallihi. Nah, au syakka fi ma sallahu, atau dia ragu. Gua salat zuhur udah 3 apa 4. Gitu kan kayak gitu. Namanya setan, ya. Diganggu gitu. Ya begitu kan kadang-kadang. Walaupun orang melihatnya udah 4, kita yakinnya Ya. 3 4 mungkin 3 4. Ya kan gitu. Itu namanya ragu gitu, terus sakit. Au sakirutnya apa? Rohani. Idza sakka gitu. Apabila engkau ragu gitu. Fakul yakin, antum yakin ambil yang 3, 4 ke 3, 4 ke 3. Kalau misalnya lagi mau bangun nih 3 ke 4, 3 ke 4 begitu kan? Artinya udah kayak lagi rusak. Kan begitu tuh orang taruh tuh begitu tuh. Idza haka fi nafsika syai'un fadahu, apabila kita ragu tinggalin aja udah, itu setan goreng tuh gangguin kita. Ya. 3 ke 4 nih. 3 bangun aja langsung. Walaupun yang sebelah kita lihat kita udah 4, karena yakin kita itu namanya al-syakk. Ntar terakhir jadi sahwi, paham ya? Gitu. Jangan 3 ke 4, 3 ke 4 begini, 3 ke 4, 3 ke 4. Udah ragu. Kata Nabi, idza haka fi nafsika syai'un padahu fahuz yakin. Ambil yang yakin. Yakinnya jangan yang 4, yakinnya yang 3. Enggak tambahin atau walaupun yang sebelah kita ini lihat terus sholat maghrib gitu berlima gitu kan. Jadi nanti kan jadi katakan al-syakka. Ini hal-hal ini memang kerjaan kita hari-hari. Siapa yang nggak diganggu setan? Kita lagi takbir aja Allah, paling khususnya lagi di situ tuh, lagi Allah, begitu buat tinggal. Beberapa ya kunci beberapa mati betul. Gini ada aja. Memang setannya kalau kita baca kitab Nasohil Hibat, ada setan dasi, ada setan bu, ada setan macam-macam, zaitun. Yang kita tahu kan setan ibrit doang. Ini setan koren nih yang mulai sejak kita lahir sampai sekarang, anak kita nih. Wa man ya'su an dzikrir rahman yuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Tuh ada setan koren di diri kita. Digangguin kan, apalagi mau sholat. Ada orang yang kapan nggak ketemu, giliran sholat enggak. Begini dulu pengen dulu di mana? Begitu sholat, ini di kantong celana. Ya, begitu tuh. Paling yang busuk banget tuh paling lagi begini tuh. Oh gila, bayang sunat aja deh. Begitu-begitu inget deh. Ada yang begitu. Lo apaan lo? Bilang cari, dia sholat teringat. Ini buat anderan. Jadi sholatnya pengen ingetin yang hilang. Jadi memang begitu. Disitulah ya kehusuannya kan. Makanya dikatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wa innaha sesungguhnya innaha hanya itu kembali pada sholat. Lakabiratun berat illa 'alal kecuali kasih musuh. Wah yang musuh enteng aja. Saya dicontohkan kan gitu. Coba kuli pasir. 1 truk diturunin enteng. 2 jam diturunin. Saya bangun rumah gitu, masih datang subuh jam 4 sendiri, batu kali, akhirnya apa? Sendiri, ya enteng, bajing. Nah pasti saya truk, batu kali, enteng.
Ausaka fi masallahu. Wahtamal dia ada. Ya, wahtamal itu diihtimalkan masih ngapain? Masih tarawih 4 sampai 3 atau 3 kan? Ini tarawih masih nyata ragu-ragu. Boleh ambil yakin. Walaupun kita udah 4 rakaat, ambil yakin 3, 4, 3, 4. Kalau 4 kan langsung iya, ragu. Kalau imam baca surah panjang, kita kelupaan ya kudu berbaca apa belum? Itu gimana itu? Enak kalau jadi makmum enak dah. Iya, gimana baca lagi video? Enggak imam ya? Baca aja kan. Oh iya, iya kan keenakan baca Fatihah. Cuman andai kata apalagi jadi masbuk, apalagi ya tinggal baca Fatihah. Udah enak aja soal jamaah gitu. Ditanggung imam. Apalagi kita ragu-ragu gitu, baca aja. Enggak menjadi batalkan. Kenapa? Dalam rangka kalau kita baca itu ditanggung imam. Tapi kalau misalnya memang ragu ya baca. Enakan kali ya. Ada bang, makanya orang kalau jadi imam tuh memang terlalu asik banget jangan. Makanya baca Quran tuh jadi imam tuh jangan pakai lagu. Ada yang pakai lagu Rasul ini. Biasa kan udah enakan buat orang pada tidur. Ya yang biasa aja. Lagi tampil aja. Yang pakai lagu yang kayak diharapkan gitu. Sialan makmum dah dikasihkan itu di lebih baca Fatihah. Iya, maksudnya gitu. Iya. Allah. Tapi kalau ketinggalan ya udah nggak usah Jalan kalau lagi sana. Jadi usah kewasta malah dia kan. Wa minan sunan yang mutaqaddimati an ad-dukhuli fi shalat. Wa minan sunan dan daripada minnya itu ditarik arti. Arti min artinya artinya bagi sebagian. Ya. Seperti kita baca Quran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Minnya arti. Wa minan nasi sebagian manusia. Bagian manusia ada yang mengaku beriman tapi dia munafik. Ngakunya bisa ini. Berapa banyak orang yang ngakunya beriman, yang ngakunya ada iman, salat kagak, yang ngaku beriman, zakat kagak, banyak orang yang lari dari zakat. Wa minas sunan yang mutaqaddimati an-dukhul dan daripada sunat-sunat yang terdahulu, an-dukhul udah duluan. Dari udah masuk ke salati, kalau udah dalam salat waktu salat. Apa itu? Al-azan wal iqamah. Makanya begitu azan waktu masuk azan. Gitu. Waktu masuk azan. Tapi waktu ini, nah makanya saya itu kalau lagi ngajar begini, begitu ada masuk waktu tegur. Kadang-kadang kan orang suka ngajar suka lupa. Nerangin, apa ini udah maka kerang. Keenakan. Ini namanya kita orang usaha ya. Kalau kita dua-duaan kita sholat, tutup dong toko ini. Maksudnya? Kalau kita dua-duaan, kita jaga toko nih. Jadi dua-duaan sholat, kita tutup dong toko ini. Kita mau nggak tutup kan? Kita sholat gantian dulu. Iya, bener cakep. Apa tuh? Kayak orang jadi satpam. Iya kan? Intinya kan terlambat, tapi itu bukan sengaja. Bukan, itu ada usulnya. Gitu. Lain baru dimasukin mari. Jadi orang jadi satpam, ada orang jadi satpam saya. Begitu azan saya tinggal. Bego lah begitu. Begitu ditinggal orang masuk hilang. Itu lain lagi ya. Ini masuk azan orang yang muazin. Azan allazi azin. Nah ini muazin. Masuk waktu azan udah. Apalagi orang bulan puasa itu. Orang lagi nungguin azan kan. Dia minum dulu. Baru azan. Kau minum dulu sih, mungkin nggak apa-apa. Orang udah nungguin, misalnya, kok belum makan aja gitu. Yang kata kata belum bu, belum maghrib. Dimakan gorengan sepotong. Udah begitu dimakan kolak, dimakan kolak minum. Di baru azan. Kesianan orang yang puasa. Gitu sadar. Ya. Kalau minumannya sekedar nggak apa-apa ya. Jangan lanjut membuat pakai lan. Kalau kita minum aja boleh nggak apa-apa ya. Nah, minum kan dibawa. Azan dah. Ya, ini enggak dong. Belum makan, belum makan kolak, belum begini. Nah, orang kan mungkin siapa? Ya, azin. Wal iqamah begitu juga. Makanya kalau lagi ini udah lewat waktu, saya nggak suruh azan. Iqamah aja. Oke, tadi. Makanya begitu saya di mana-mana kita saya ngajar begitu.
Begitu masuk waktu, udah azan, tegur. Ada kan orang guru, udah azan dimasuk terus. Ya, udah masuk waktu. Masuk nerang, barat ke timur, barat ke timur. Udah begitu liwat kan? Udah hampir setengah 8, azan. Ya, kau mana? Kau mana? Masuk natani di maktubatin zukir, maka itu disunatkan. Azan itu masuk natani kembali pada azan waktu di maktubatin bagi waktu sholat yang ditentukan. Wa in balaghu adzanun ayo. Sekalipun azan sampai ke dari yang lain. Wa iqamatul imra'atin, dan iqamah bagi orang perempuan udah jadi azan dah dia. Ya. Wa yajibu sami'uha, dan wajib kita yang mendengarkannya. Wa taliyan wa mutawaddi'an wa bihauqal. Itu bihauqal artinya apa? Itu bihauqal artinya singkatan tuh, kayak kita sallallahu alaihi wasallam salam. Ya kan? Itu singkatan tuh. Hauqal apa hauqal? Wajib bagi yang dengarnya. Tuh, sampai hukumnya juga bukan wajib, artinya wajib taat di situ. Bukan wajib syar'i. Kapan? Bihauqal itu dengan kata-kata bihauqal, dengan ucapkan la haula wala quwwata. Kapan? Di hayya 'ala shalah dan di hayya 'ala hauqal. Wa bihauqalin, jadi kalau ada pertama Allahu akbar, kita ngikutin kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu. Begitu hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Wa bihauqal, dan dengan kata-kata la haula wala quwwata illa billah. Itu jawabannya. Nanti gini sih, ada yang menanya saya juga belum. Apa? Gua kalau sembahyang yang 4 rakaat kan 2 rakaat doanya pakai surah, lagi kenceng. Kenapa yang 2 artinya nggak keras, nggak ada surah? Gitu. Iya. Nggak saya belum tahu. Iya. Gimana tuh? Kan ada hadis Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni sholli. Ada hadis begitu? Ada. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nabi kerjain begitu. Nanti kerjain begitu, sahabat kerjain. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, begitu. Tabi'in begitu. Nah, kita ngikutin. Kalau ditanya hukumnya, beda. Hukumnya emang sunnah. Rakaat kedua, rakaat ketiga, kita nggak baca surah juga. Rakaat pertama, kedua kita nggak baca surah. Bapak apa? Kan hukumnya sunnah baca surah. Kalau ditanya hukumnya ya. Kalau ditanya kenapa begitu? Karena memang dari Nabi begitu. Emang diem lagi. Lah iya, memang nggak baca surah. Hadis begitu. Rakaat ketiga, rakaat kedua. Rakaat pertama sama rakaat kedua sunat hukumnya. Kenapa? Karena memang salat jamaah. Begitu walau dhalin kita disunatkan baca surah. Gitu. Kan kalau rakaat kedua kan udah nggak bacanya lagi. Sama-sama baca Fatihah, ngapain baca surah? Nggak perlu keras jadi. Iya. Ya, ada nanya juga itu kok nggak keras. Hukum jahar dan hukum sir, ini hukumnya aja. Hukum jahar dan hukum sir adalah sunnah. Kita salat maghrib nggak jahar, sah nggak? Sah. Salat subuh kita nggak jahar, nggak keras, sah nggak? Sah. Baik banget kalau gitu. Kesiangan. Kalau ini jam 6. Kalau dikencing ketahuan tetangganya. Nah, lu sholat subuh 96. Masa 96 keras? Begitu saya masih kunut lagi. Tangganya tuh ngopi melodi. Dia Allah mahdini. Pelan-pelan aja. Ya. Allah mahdini. Yang Allah mahdini mana ada? Temennya tangganya kata. Jadi masalah jahat, masalahnya hukumnya Ada yang nanya
kenapa begitu gitu maksudnya dasarnya apa itu dasar gitu Dasarnya sholat yang Iya. jadi Nabi sholat begitu. kebenaran malamnya ada ini ya. Cakep. Pas semangat babnya itu Iya. Sallu kama ra'aitumuni. Sorry. Kamu sholatkan sebagaimana kau lihat. Lu nggak lihat Nabi kan? Enggak. Nah, itu Taurat. Sahabat begitu. Tabi'in begitu. Ulama-ulama salaf kita ngajarin begitu, kita ikutin aja. Ya. Kenapa? Nyambung. Walaupun kita abad ke-15, gerbong ke-15 nyambung. Kalau kompetitif kan dari Gambir Senen, kita gerbong ke-15 nyantel. Ambil lokomotif pertama, sampai gak di pasar turi Surabaya? Sampai gak Solo Barat? Nah, nyantel. Jangan coba-coba kalau nyantel ya. Gelinding sapi gondang dia. Bahkan ketinggalan. Itu reformasinya begitu. Ya. Nah, habis itu udah sohibon selalu kamar aitumuni. Kalau ditanya hukumnya memang sunnah. Jadi tinggal lihat questionnya kemana nih? Gitu. Nah jawabnya juga harus kemana gitu ya. Kalau ditanya hukumnya sunnah. Kenapa begitu? Nabi begitu. Karena lo kenapa zuhur 4 rakaat? 3 aja. Ya, maghrib 3, subuh 2. Udah zuhur. Bagi capek lagi, kerja lagi istirahat. 3 aja. Kenapa 4? Kenapa 4? Ini kan Nabi kerjain. Dari zaman Nabi hingga sekarang, dari zaman Nabi hingga sekarang, asar, dari zaman Nabi hingga sekarang, maghrib, tidak. Kenapa begitu? Ya memang Nabi kerjain begitu. Masalah ibadat, makanya kalau urusan ibadah, tiru pada ulama-ulama salafus. Ulama-ulama salafus tiru pada tabi'in. Tabi'in tiru kepada sahabat. Sahabat tiru kepada ya, masalah itu. Tapi kalau masalah teknologi jangan ikutin yang dulu, ikutin yang mutakhir. Kalau masalah teknologi, jangan masalah ibadat ikutin orang yang gampangin aja. Ya, kalau ikutin orang sekarang gampang, ngomongin aja. Jadi kalau ibadat ikutin ulama-ulama salafus saleh tabi'in yang nyambung. Nah, itu dia. Lagi senengin Nabi kan gitu tuh. Ya. Jadi sampai bisa gitu ya, kembali pada. Jadi masalah kalau ditanya sana jawabnya kalau ditanya kenapa begitu, urusan ibadat kita kembali kepada hadis Nabi Muhammad. Hadisnya ada yang aneh tuh, salat sebelum kamar aitumuni, salatlah sebagaimana Nabi. Nunggu nggak lihat, nanti ulama-ulama. Sama bersoleh kitab-kitab, baca kitab-kitab. Gitu. Yang singkat aja, yang enak aja deh. Lu jangan baca kitab-kitab yang lain, gitu gitu. Kan kayak Syekh Gumilang. Azan ngadep nyetan. Iya, masa azan ngadep nyetan? Yang nggak usah sampai Bilal ya, nggak usah sampai sahabat, nggak usah sampai tabi'in. Kita masih kecil dulu nih, babe-babe kita. Kaki-kaki kita dilanggar, musola. Ada nggak yang azan ngadep nyetan? Nah, sekarang ada ngajar-ngajarnya. Ada nggak sebelah kita perempuan, sebelah kita pastor? Alasannya toleransi kebablasan. Wow, alam bis. Ya, annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tawbatan sirrikum
وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سر صلى وسلم ربي عليه عد الهب آله وربي تحت سهولي الحمد لله في البدء والتنهي اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على